Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Hari ini saya senang banget karena saya sudah ada di rumah ikan saya kembali. Jadi kita udah vakum di sini kurang lebih mungkin sebulan, 3 minggu ya. 3 minggu kita nggak kesini, rasanya udah lumayan kangen. Nah hari ini, episode kali ini kita mau ngupdate apa aja yang terjadi di rumah ini dan ikan-ikan di rumah ini akhirnya nasibnya gimana setelah si Gunawan COVID gitu. Nah selama si Gunawan COVID sebenarnya semuanya masih berjalan dengan normal karena si Gunawan itu akhirnya setelah 3 hari isolasi dia tanpa gejala gitu. Nah begitu kita masuk kita langsung ketemu sama si Berang. Si Berang ini kalau dari update-nya Gunawan dia udah makannya udah lumayan stabil. Cuman kalau saya lihat ya badannya masih agak kurus karena mungkin dia makannya belum begitu banyak gitu loh. Nah nanti rencananya si Berang mau saya tuker sama ikan yang saya masukin ke tank predator. Nah, yang ikan di tank predator udah agak gendutan, nanti kita lihat juga. Nah yang lumayan menarik lagi adalah pipinya si Berang ini kayaknya agak sedikit numbu, tapi nggak tahu deh. Coba teman-teman perhatiin deh. Teman-teman komen di bawah apakah pipinya numbu atau enggak. Kayak agak numbu nggak sih? Lebih tebal. Lebih tebal kan? Aja. Nah itu udah apa? Udah mulai membaik, tapi kita belum mulai tanning. Nah itulah kesusahannya menstabilkan ikan-ikan gede. Ini udah di sini berarti sekitar 2 bulan berarti. Itu pun belum stabil banget gitu loh. Padahal akuariumnya udah gede. Nah terus ada akuarium yang nantinya dipakai buat cana. Cuma sementara saya kasih ikan super red dulu karena kemarin tempatnya di warehouse nggak cukup. Ikan super red ini ekornya close banget dan gede, kerang. Gairangnya juga bagus. Jadi ini nanti yang akan kita pindah-pindahin ke gudang kita yang baru nantinya. Terus anakan saya sekarang udah berukuran 20 cm lebih. Dan yang di bak itu sekarang mungkin udah hampir mau 40 cm. Nah, kita minggirin dulu nih si kurap. Ini namanya Acin. Belinya dari kecil. Belum nyampe 2 tahun udah mau 60 cm ukurannya. Nah, terus exciting news lagi. Si Haro, pada loncat-loncat. Jatuh dulu. Exciting news, si Haro sekarang siripnya udah hampir sempurna kalau teman-teman lihat. Jadi yang sirip bawah udah tutup total. Yang bagian ekor sudah tinggal dikit dan yang atas yang kita potong sampai botak juga sudah tinggal dikit lagi. Nah, ini ada berita yang sangat membahagiakan, mengembirakan. Si Haro ini kemarin malam saya udah sempat tanning pakai lampu LED yang sesuai dengan permintaan teman-teman. Ini lampunya. Dan saya baru nyalain satu lampu doang. Nah, kalau teman-teman lihat, nggak tahu sih kelihatan di kamera atau enggak, tapi di pipinya itu udah mulai ada langsung guratan oranye yang tadinya putih banget. Nah video sebelumnya ada, video kemarin saya sempat ambil video pakai HP. Selain pipinya yang udah mulai oranye, sebenarnya sisik-sisiknya pun siluet oranye mulai kelihatan, tapi saya nggak tahu ketangkep kamera atau enggak. Di sini nih udah mulai kelihatan. Nah jadi ini tuh kayaknya lumayan powerful karena baru dinyalakan less than 24 hour udah ada perubahan. Nah ini update ini akan saya buat satu konten khusus gitu. Kita akan lanjutin tanning lagi. Jadi kita tanning masih pakai satu lampu aja. Kok nggak nyala? Oh dicopot. Nanti deh kita suruh si Gun yang nyalain. Kita tanning ini pakai satu lampu aja. Dan kita lihat 2-3 minggu ke depan ikannya bakal semerah apa gitu. Nah kita masuk lagi ke ruangan grooming kita. Ini ya ruangan yang saya paling takut kalau saya tinggalin karena kalau salah-salah warna ikan bisa turun. Nah, kita lihat aja ya beberapa. Oke, kalau dilihat dari akuarium nomor 10, ini sebelumnya ikannya nggak ada warna, sekarang udah mulai muncul warna. Tuh, kalau teman-teman lihat, walaupun tipis banget. Nah, terus ada ikan yang kemarin saya operasiin karena mulutnya jontol. Sekarang mulutnya sudah mulai bertumbuh dengan normal. Nah, ini salah satu ikan kesayangan saya di sini. Kalau teman-teman lihat memang jontolnya balik lagi, tapi udah nggak setebel kemarin.
Nah ini ikan kesayangan saya beli kecil-kecil ini 35 juta waktu itu. Ini udah cukup besar dan nanti saya bakal pindahin ke tempat yang lebih proper, ke tank yang lebih gede, dan kita akan progres dia juga. Karena kalau teman-teman lihat ini speknya ekornya ekor api, tapi sangat besar sekali ya, sangat lebar banget. Nah ini spek kayak gini nih jarang didapetin pada ekor api gitu. Nah ini warnanya juga kalau kita lihat metaliknya kenceng, jadi mungkin saya akan taruh dia di background yang lebih gelap dan kita ini pakai lampu kuning nantinya gitu. Nah terus ini ada satu ikan sakit, saya nggak tahu sakit apa, tapi kayaknya harusnya kalau lihat sekilas sih udah sembuh, nggak ada apa-apa tuh. Jadi mungkin saya akan suruh Gunawan untuk naikin airnya. Nggak tahu karena saya datang-datang kan udah nggak sakit nih, nggak ada tampak sakit sama sekali gitu. Nah makanya penting banget buat teman-teman di rumah itu kalau hobi arwana harus ngecek sendiri. Jadi kita tahu kronologis ikan tuh kayak apa. Nah ini juga salah satu ikan yang saya operasi mulutnya. Kalau teman-teman mau nanya, Cakil kalau dioperasi balik lagi nggak atau ini nggak? Nah ini saya juga lagi eksperimen. Tapi nanti untuk secara jelasnya saya bakal bikinin satu konten khusus untuk membahas masalah cakil ini. Nah ini sekarang kalau teman-teman lihat bibirnya udah dalam masa pertumbuhan ya. Sebenarnya ini nggak cakil waktu itu, ini bibirnya bibir siul. Nah, terus ternyata ada ikan yang tadinya warnanya kurang merah, sekarang malah naik warnanya teman-teman. Nih, jadi ini tadi warnanya lumayan ngedrop karena ada masalah di insangnya. Tapi insangnya setelah dipotong sekarang sudah membaik dan sudah tumbuh, tidak keriting keluar. Cuman kalau untuk yang bagian sebelah sisi kanan tuh kurang rapi masian, nanti saya akan potong ulang. Nah warna ikan ini naik nih, kalau teman-teman lihat ini warnanya merahnya udah mulai pekat. Pokoknya pada intinya teman-teman, ikan di rumah ini ternyata tidak turun warnanya sama sekali, bahkan ada peningkatan. Jadi sebenarnya kiper saya si Gunawan ini menjalankan tugasnya dengan baik walaupun tidak dikontrol. Yang benar kamu mas. Jadi dia udah belajar sama saya sekitar 2 tahunan dan dia udah bisa bener-bener apa ya, ngejalanin tugasnya tanpa kita kasih tahu hal-hal yang kecil-kecil nih. Teman-teman lihat aja nih, pada merah-merah semua. Nah, ini juga ada ikan yang terakhir kali teman-teman, kalau teman-teman tahu ini namanya Bruce. Si Bruce ini juara 2 ACI tahun ini ya. Nah, warnanya makin jadi. Dia nggak merah banget, tapi dia warnanya makin terang. Nah, terus ada satu ikan di sini yang selalu terbengkalai. Nggak terbengkalai sih sebenarnya. Ini ikan kesayangan saya, namanya belum tahu juga ya. Waktu itu sih ada teman-teman banyak kasih masukan nama. Ini belum sempat saya kasih nama. Ini sekarang udah responsif banget ikannya dan warnanya udah selalu stabil ya. Jadi dia udah bisa diajak main, udah stabil. Nah ini akan saya belikan sesuai teman-teman ngomong, kalau nggak salah ini tuh bagusnya tank polos pakai pasir Malang. Nah ini kurang lebih minggu-minggu ini saya akan usahain beli, karena teman-teman tahu kan sekarang masa-masanya PPKM susah keluar juga. Jadi ini update-nya cuma gitu doang sih. Ikan ini sangat galak sih, tuh lihat nggak? Dia gigitin tangan saya tuh. Jadi ikan ini adalah salah satu pembelian dari teman saya. Kalau teman-teman belum nonton, nonton di vlognya ya. Nah ini suasana di dalam. Sebenarnya pretty much sebenarnya sama semuanya. Semuanya udah berjalan dengan normal, semua pegawai udah negatif. Terus semua ikan yang tadinya warnanya belum matang, udah lumayan matang. Nah ini ikan yang kemarin kita pindahin pun udah bener-bener responsif dan udah nggak takutan lagi. Dan dia sudah mulai gendut. Nah, karena konten saya tentang drop eye itu mengalami sedikit gangguan, dan saya kemarin kesusahan nyari ikan bahan untuk drop eye, kayaknya ikan ini aja nih yang bakal kita ubah nih buat konten drop eye. Tuh lihat matanya kan agak ngedrop tuh. Jadi nanti saya habis ini akan membahas segala penyebab drop eye, terus cara penanganannya gimana setelah konten ini. Terus kita lihat di sini banyak banget anakan. Nah ini tuh anakan yang akan dipakai untuk online kontes 2021 yang diadain sama Tres sama Micro Collection. Gitu. Nah ini juga sebuah update. Saya nggak tahu teman-teman ngikutin vlognya atau enggak. Ini itu ikan yang tadinya mengalami masalah dan siripnya kita potong.
Nah, sirip bawahnya sudah mengalami kesembuhan hampir sempurna, tapi ada sedikit bengkok, sedikit banget di bawah. Jadi nanti kita akan coak lagi sedikit. Tapi kalau teman-teman lihat warnanya udah mulai naik. Nah, ini salah satu contoh ikan yang sebenarnya green base tapi agak gosong. Jadi ikan ini nanti kedepannya akan saya pindah ke backgroundnya di layar putih, sama saya tanningnya nggak mau pakai lampu yang keras, saya akan tetap menggunakan PLL. Nah, teman-teman lihat ini warnanya merah tapi gosong. Nah, hari ini juga kita bakal mixain 12 ekor anakan super red yang kita akan gunakan untuk kontes. Nah, selagi kita mau pisahin, nanti kita juga akan bahas sebenarnya gimana sih cara pilih anakan yang baik dan bagus dan benar gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini anakan yang bakal kita pakai. Di sini ada 28 ekor dan kita akan pilih 12 terbaiknya hari ini juga. Ini anakan warnanya itu akan lebih bagus dari super red pada umumnya karena kita ngelihat warna dia merah tuh udah pekat banget. Nah, ini yang akan warnanya merah. Merahnya tuh merah apa ya, kalau kita bilang kayak agak seperti kotak Marlboro Red gitu. Aduh, agak pengap ya. Kita buka dulu karena kita di rumah sendiri. Kalau di tempat lain jangan ya. Jadi kita akan milih dari segi warna, dari segi anatomi, nanti kita akan pilih hari juga. Nah, untuk ngebandingin satu, ini adalah super red yang saya bilang bakat warnanya akan lebih terang nanti. Jadi kalau teman-teman lihat secara warna itu dia tidak gelap kayak gitu, padahal dengan background yang sama. Warna ekornya pun merah, tapi merahnya lebih ke arah merah yang cerah. Nggak tahu teman-teman bisa bedain atau enggak secara kamera, cuman saya kasih jebolannya kali ini itu dulu. Nah, nanti kita akan bedain head to head. Mana anakan yang bakatnya dari awal udah bagus sama yang kurang bagus. Di sini kebetulan saya ada dua-duanya. Nah, kalau teman-teman lihat dari segi arwana yang buat kontes ini, nih misalnya contohnya aja nih ya, dari satu batch ini. Ini kan kerdil nih. Ini ikan kerdil sendirian. Kalau teman-teman lihat tuh paling kecil sendirian. Ini nggak akan saya pilih untuk kontes, dan saya juga nggak akan merekomendasikan ini dengan harga yang mahal gitu, karena ini lebih kecil dari ukuran pada umumnya saudara-saudaranya tuh. Nih kalau teman-teman lihat. Nah, sebenarnya pilih ikan arwana itu paling gampang ya. Kita lihat dari anatomi ini. Anatomi ini tuh ekor itu kalau bisa lebar gitu. Dan dayung ini kalau bisa menyentuh dayung, aduh digigit nih. Kalau bisa menyentuh anal fin dia, bukan anal fin. Ya, anal fin sih. Bukan anal ya, anal fin. Analnya kan di sini pantatnya. Ini kan siripnya. Kalau bisa menyentuh. Nah, dengan dua kategori itu kita bisa lihat bahwa si super red ini itu paling enggak modal dayungnya itu kalau makin gede nggak mungkin makin pendek gitu, kecuali teman-teman kayak overfit. Nah, juga teman-teman ngelihat ekornya itu juga pasti akan tambah lama tambah gede gitu loh. Nah, kalau teman-teman bisa pilih ekornya yang lebih close, itu akan menjadi lebih bonus. Nah, bukan berarti ikan pada ukuran 12 cm kayak begini ekor yang nggak close, gedenya juga nggak close, karena dia pada ukuran 15 cm sampai 20 cm ekor itu akan mengalami pertumbuhan. Nah, tapi kalau teman-teman bisa pilih yang ekornya gede dari pertama, ya teman-teman dapat head start kan gitu loh. Tapi jangan salah juga, ada juga ikan yang awalnya ekornya gede karena dia nggak dikasih makan. Jadi biasanya ikan-ikan yang kontet itu biasanya porsi badannya itu sama porsi matanya tuh gede. Jadi matanya tuh lebih kelihatan seperti belok ya teman-teman ya. Kalau di sini sih dikasih makannya cukup gitu. Nah, coba kita pilih satu ekor yang mungkin bisa dibilang ekornya panjang banget dari batch ini buat perbandingan ya sama ekor yang tadi ya. Nih contohnya ya. Kita udah pilih nih satu. Nih coba. Nih. Set. Nah, tuh kalau teman-teman lihat pigmentasi warna ekornya tuh merah banget tuh. Tapi nggak, aduh ya, yang mana tadi? Ini ya? Iya, betul. Nah, merah banget tuh. Dan tapi nggak cerah kayak tadi gitu loh. Tuh. Kalau teman-teman lihat tuh. Sorry ya. Tuh, yang ini dayungnya bahkan lebih panjang dari yang tadi. Memang kalau kecil bedanya sedikit banget sih, tapi kita belajar mengasah mata kita lah. Nah, ekornya ini pun jauh lebih gede dari yang tadi gitu loh. Tuh.
Teman-teman lihat, ini tuh nggak saya gede-gedein ekornya nih. Kan biasa kita bisa gedein ekornya, kita tarik, kita bentangin kan. Nih kalau dibentangin bahkan lebih mantap lagi tuh. Ya. Jadi kita lihat gitu. Nah, terus kita juga sebenarnya bisa ngelihat ikan yang dari kecil tuh cakil atau nggak cakil. Sebenarnya kita bisa lihat kalau kita teliti banget, kita lihat mulutnya gitu loh. Jadi tips dari saya sebenarnya milih anakan itu, pertama kita lihat ekornya, panjang dayungnya, sama basic warnanya. Nah ini ada ikan yang bakatnya kurang begitu bagus, tapi masih kalau digedein masih masih ada harapan. Nih kalau teman-teman lihat di sini. Jadi ini kemarin sakit jamur hitam. Nah ikan ini sebenarnya warnanya bagus teman-teman, kalau teman-teman lihat warnanya bagus banget. Cuman yang membuat kelemahannya itu adalah pangkal ekornya itu tidak close. Nah ini yang kita harapkan nanti kalau gede makin lama makin numbuh gitu. Cuman kita nggak bisa ngomong sekarang gitu loh. Ya kalau nggak tumbuh ya ikan ini paling nggak jadi ikan standar dan bisa kita ekspor dengan harga yang lumayan affordable gitu. Tapi kalau udah partainya yang kayak begitu, saya sih jualnya udah mahal banget. Nah teman-teman cuma bisa dapetin di kontes growing contest ini gitu. Jadi abis itu teman-teman nggak bisa dapetin lagi. Nah ada satu contoh lagi, nih ini enak nih, anakan yang ekornya bulat-bulat. Nah tuh lihat nggak pada close. Nah ini juga warnanya bakal gila nih teman-teman nih, karena kalau teman-teman lihat nih, saya ambil satu ekor ya. Oke, kita naikin. Ini dari kecil aja sebenarnya pipinya udah pada oren-oren. Paling nggak siluetnya lah. Kelihatan nggak sih kalau di kamera? Kelihatan itu. Nah makanya ini sih jujur kalau untuk anatominya partai ini kurang begitu spesial. Tapi untuk warna partai ini bakal gila karena saya tahu indukannya ngeblok banget. Tuh, dia dari kecil insangnya aja udah oren tuh, tanpa tanning ya. Noh, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Asal dia diam aja. Apa dari atas? Dari atas nih kameranya. Nih. Aduh. Nih. Aduh, pak digigit teman-teman nih. Nih, lihat. Aduh, susah banget. Maaf ya, Nak. Ya masih kecil gini dia masih jinak, teman-teman. Nih. Lihat pipinya tuh. Dia aja udah oranye gini dan warnanya udah pekat banget. Ini tanpa di tanning, tanpa diapain. Cuma pakai lampu viewing doang gitu. Jadi ini contoh ikan yang saya bilang warnanya bakal gila banget gitu. Nah, kalau dilihat secara spek, kita lihat ya. Nah, ini dayungnya juga tidak termasuk pendek karena dia menyentuh kan, teman-teman lihat nggak? Nah, ekornya juga lebar dan bulat, kerang. Gitu. Jadi kurang lebih kita bisa lihat sih kalau kecil kayak gimana ikan tuh. Nah, untuk mendapatkan partai yang kayak gini nggak sembarang bisa dapat gitu. Dari kecil aja udah ngeblok banget gitu loh. Tapi karena kali ini kontesnya kita mau fokus ke anatomi, jadi saya nge-push pakai ikan yang itu gitu. Nah kurang lebih kayak gitulah update rumah ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.